wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memanjatkan syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan dan rahmat yang diberikan kepada kita. Kemudian kita juga mengucapkan salam dan salam kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya taufik untuk senantiasa belajar mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kemaslahatan seluruh hamba-Nya. Tatkala seorang hamba mengetahui aturan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka itu pertanda kebaikan untuk hamba tadi, pertanda keselamatan untuk hamba tadi, pertanda ketenangan untuk hamba tadi, dan pertanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki seluruh kebaikan bagi hamba tadi. Akhir-akhir ini kita melihat di media sosial bagaimana keadaan pemimpin kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan menjaganya. Demonstrasi terjadi di mana-mana sekarang. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin dirasa memberatkan dan memang berat beneran. Bisa jadi pemerintah kita tidak paham tentang apa? Syariat, kepemimpinan, dan yang berkaitan dengan pemimpin. Karena memang kalau kita belajar fikih, bab kepemimpinan itu adalah bab di akhir. Orang khatam kitab fikih itu sangat jarang. Jangankan yang awam, yang santri aja kadang satu kitab khatam itu sangat jarang sekali. Iya kan? Paling mentok sampai kitab sholat, kitab tentang sholat sudah, taharah dan sholat sudah. Jarang sampai. Siapa dari kita coba yang pernah menghatamkan kitab fikih dari awal sampai akhir? Itu seorang santri saja belum tentu pernah khatam. Nah, pemimpin kita bagaimana? Maka dari situ barakallahu mungkin perlu dibuka kajian-kajian tentang fikih-fikih tentang apa? Al-wilayah, kepemimpinan. Wa syurutul wilayah, syarat-syarat kepemimpinan dan yang lainnya. Ini kan kalimat yang asing gitu kan? Karena bab itu memang diakhirkan biasanya. Karena tidaklah untuk menjadi pemimpin kecuali harus dia sudah pribadinya harusnya sudah benar, wudunya harus benar dulu, sholatnya sudah harus benar seperti ini. Jadi bab itu memang diakhirkan seperti ini. Nah itu. Ya kita berhusnudzon mungkin karena belum tahu, tapi sampai kapan tidak tahu. Makanya banyak-banyak kita mendoakan
agar pemimpin kita mendapatkan petunjuk. Agar pemimpin kita mau belajar, agar pemimpin kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin yang adil. Karena kalau seandainya ada kezaliman dari pemimpin, itu yang paling pertama yang dirugikan adalah siapa? Bukan rakyat, pemimpin itu sendiri. Tidak ada satupun orang zalim kecuali kezalimannya itu adalah apa? Yang paling akan merugikan adalah merugikan diri sendiri terlebih dahulu. Itu antum zalim, itu bukan orang lain yang terzalim itu yang akan pertama kali mendapatkan kezaliman antum, tidak, tapi diri antum sendiri. Kita yang akan menemui kezaliman kita. Nah itu sebagai bentuk kasih sayang, maka kita harus banyak mendoakan. Karena sekarang Masya Allah, peraturan-peraturan dan yang lainnya memang sangat memberatkan rakyat. Sementara gajinya para pemimpin kita, gaya hidupnya seperti itu, sedangkan rakyat dalam keadaan ekonomi yang luar biasa, maka tadi khawatir terjadi keributan. Orang kalau sudah laparnya sudah awal, di puncaknya nalarnya bisa hilang, gitu. Dan itu terbukti dan sudah pernah ada bahkan di negara kita, seperti kasus 98 dan yang lainnya dan seperti itu. Nah, kita melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, sampai pada bab mujahadah dan hadis yang terakhir, hadis yang ke-17 dari bab ini, atau hadis yang ke-111 dari awal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, as-sabi'a asyara, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 dari bab mujahadah, atau hadis yang 111 dari awal kitab. Dan ini hadisnya panjang. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikannya pada pertemuan kali ini, maka kita baca sebagian, kita jelaskan sebagian, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. An Sa'id bin Abdul Aziz, dari Sa'id bin Abdul Aziz. An Rabi'ah ibn Yazid, dari Rabi'ah ibn Yazid. An Abi Idris al-Khawlani, dari Abi Idris al-Khawlani. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah, dan dari sahabat yang mulia Abu Dzar Jundub ibnu Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi 'anillahi tabaraka wa ta'ala, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman, perbuatan zalim dari diriku. Wa ja'altu bainakum muharrama, dan aku haramkan kezaliman itu atas kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, sungguh kalian semua tersesat.
illa man hadaitu, kecuali orang yang sudah aku berikan padanya petunjuk. Fastahduni ahdilakum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku berikan petunjuk bagi kalian. Ya ibadi kullukum jami'un, wahai seluruh hambaku, kalian semuanya itu lapar. Illa man an'amtuhu, kecuali yang aku berikan padanya makanan. Fastat'imuni ut'imku, maka mintalah makanan itu dariku, niscaya aku memberikan makanan untuk kalian. Ya ibadi kullukum 'arid, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tidak punya pakaian. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku berikan baginya pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian padaku, pasti aku berikan untuk kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuhti'una bil laili wan nahar, kalian semuanya selalu berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun padaku, pasti akan aku ampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lam tablughu dzurri, sungguh kalian tidak akan pernah sampai madaratnya kepadaku. Fadaduruni, yang bisa memberikan madarat kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak bisa juga kalian memberikan manfaat untukku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya seluruh dari kalian yang awal dan akhirnya, wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia atau jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Saya duduk. Seandainya dari awal sampai akhir kalian, dari jenis manusia dan jin kalian, semuanya itu hatinya seperti hatinya orang yang paling bertakwa dari kalian, maka tidak akan pernah menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau sekiranya orang dari awal kalian sampai akhir kalian, dari manusianya dari jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an, semuanya hatinya itu seburuk-buruknya manusia, maka tidak akan pernah mengurangi hal tersebut dari kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, sekiranya seluruh orang dari awalnya sampai akhirnya, dari seluruh jinnya ataupun seluruh manusianya, qamu ala sa'idin wahidin, berdiri di satu tempat, fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku, fa'aqaitu kulla insanin mas'alatahu, dan saya berikan seluruh permintaan mereka, mana qasadalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahr, tidak akan pernah
hal tersebut mengurangi segala kekayaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, itulah amal-amal kalian. Saya pasti akan menghitungnya dan pasti akan membalasnya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa saja yang mendapati dari amalannya itu baik, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, dan siapa saja yang mendapatkan kebalikannya, fala yalumanna illa nafsa, maka jangan pernah mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Qala Sa'id, berkata Sa'id itu yang meriwayatkan hadis ini, kana Abu Idris, dahulu Abu Idris tidak haddatsa bihadzal hadits jasa ala rukbatayhi. Dia kalau menyampaikan hadis ini, dia tersungkur di atas kedua lututnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang sangat agung, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini masya Allah luar biasa. Makanya Sa'id, salah satu perawi hadis, salah satu perawi hadis ini, dia mengisahkan kalau Abu Idris juga termasuk dari perawi hadis ini. Kalau beliau membawakan hadis ini, menyampaikan hadis ini kepada muridnya, sampai-sampai jasa ala rukbatayhi. Dia sampai tersungkur di atas lututnya. Saking agungnya faedah di sini, masya Allah. Nanti kalau kita jelaskan bersama-sama, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa hadzal hadisul qudsi, ini adalah salah satu contoh hadis qudsi. Salah satu contoh apa? Hadis qudsi, di mana Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut situ barakallahu fikum, nanti qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Seperti itu. Saya ini kan dari sini tadi dari Abu Dar, ya kan? Dari Nabi SAW, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala annahu qala, dia Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apa bedanya antara hadis qudsi dengan apa? Al-Quran. Ya kan? Salah satu perbedaannya antara hadis qudsi dengan ayat Al-Quran, anna qira'atahu laisa ta'abudan. Membaca hadis qudsi itu bukan peribadatan, pelafatannya itu loh. Kalau membacanya karena apa? Belajar dan yang lainnya itu ibadah. Tapi ibadah dalam sisi apa? Belajarnya. Bukan apa? Pelafatannya. Beda dengan apa? Qiraatul Quran, melafatkannya. Antum mau belajar atau antum mau sekedar baca, antum mau mentadaburinya atau antum pengen baca doang, antum mau apapun cuma baca doang, itu sudah ibadah. Bacanya sudah apa? Ibadah. Tapi kalau baca hadis, kalau bukan karena apa? Untuk menuntut ilmu atau iktidaan bi Rasulullah, mencontoh Rasul, maka bacanya bukan ibadah. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum, tidak bisa hadis qudsi itu antum gantikan untuk apa? Bacaan sholat. Kan setelah Al-Fatihah kita baca suratan. Boleh nggak diganti dengan hadis qudsi? Kan sama-sama firman Allah itu kan? Seperti itu nggak boleh. Kenapa? Karena tadi salah satunya, yaitu apa? Dia itu laisa ta'abudan. Membaca qiraatnya, membacanya itu secara zatnya bukan beribadah, bukan nilainya bukan ibadah.
Beda dengan baca Al-Quran, baca saja. Antum mau niat apapun bacanya sudah menjadi ibadah. Mau niatnya mentadabur atau mau niatnya baca saja sudah ibadah. Seperti itu yang disebutkan para ulama, perbedaan antara diskusi dengan apa? Ayat Al-Quran. Nah, makanya nggak boleh nanti antum habis baca Al-Fatihah, amin, seperti itu kemudian aku mengatakan apa? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Itu enggak boleh seperti itu. Karena apa? Itu adalah hadis, bukan apa? Ayat Al-Qur'an. Itu ya. Ada perbedaan yang lainnya, ada nanti silakan di apa? Ilmu mustalah hadis. Seperti itu. Nah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, masyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedzaliman atas dirinya. Apa itu az-zulmu? Az-zulmu para ulama menjelaskan zalim adalah wada'u syai' ala ghairi makanihi la'iq. Zalim adalah meletakkan, memposisikan sesuatu bukan pada tempatnya yang sesuai. Itu zalim. Saya ulangi. Zalim adalah meletakkan, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang sesuai atau yang layak. Contoh berarti apa? Ini bisa ngasih contoh kezaliman? Kesyirikan. Contoh gampangnya pipis di jalan. Itu zalim itu. Karena dia meletakkan pipisnya bukan pada tempatnya yang lain. Pipis itu bau. Makanya harus apa? Membuangnya di tempatnya layak. Itu apa? Kloset, WC, itu tidak. Berarti orang yang pipis di tengah jalan itu namanya apa? Atau di tengah jalan mungkin di orang gila itu ya. Di belakang pohon. Itu kan banyak orang pipis di belakang pohon karena itu masih beriman kan. Itu zalim. Kenapa? Karena tadi dia tidak meletakkan, memposisikan sesuatu pada itu contoh. Contoh lagi apa? Zalim. Banyak sekali. Memakai sendal di kepala. Memakai sendal di kepala. Ini berarti zalim. Contoh lagi. Waktu belajar ngantuk. Itu zalim. Iya kan? Ngantuk itu tempatnya di kasur. Belajar itu fokus. Waktu sholat bersandar itu zalim. Iya kan? Contoh lagi. Waktu nih sholat orang sholat itu zalim. Iya kan? Contoh lagi. Wedusnya di selanik kasur, zalim. Iya kan? Contoh lagi. Ya banyak itu meletakkan, intinya meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tidak sesuai itu adalah kezaliman. Orang bukan ahli ekonomi ditaruh jadi menteri ekonomi. Orang bukan ahli tanah dijadikan jadi menteri pertanahan. Emang nenek moyangmu yang bikin tanah? Nggak tahu. Negara sama tanah itu punya duluan siapa itu? Negara sama tanah itu duluan siapa? Duluan tanah. Yang punya tanah sama adanya negara siapa dulu? Nenek moyang kita itu sudah punya tanah, atau nenek moyang kita itu dikasih tanah oleh negara? Nenek moyang kita punya tanah. Baru apa? Ada negara. Biasanya berbicara seperti itu. Karena tidak punya
Zalim itu seperti itu. Dan banyak kezaliman yang lain. Nah, kezaliman paling tinggi adalah asyirku, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sungguh, syirik itu adalah dosa yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada syirik. Kenapa? Dia kezaliman yang paling besar. Nah, dia meletakkan apa? Sesuatu tidak pada tempatnya. Syirik kan dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lainnya. Ini zalim atau tidak? Zalim. Kenapa? Coba, misalnya ya, dia beribadah kepada selain Allah, atau dia beribadah kepada Allah tapi ke selainnya juga. Misalnya dia dengan apa? Memberikan sesajen kepada setan, kepada apapun, kepada kuburan, kepada pohon, kepada batu, atau kepada orang. Saya tanya, siapa yang menghidupkan orang itu? Allah saja kan? Apakah jin, setan, kuburan, batu, pohon bisa menghidupkan makhluk? Bisa tidak? Tidak. Apa bisa mendatangkan hujan? Tidak. Siapa yang bisa mendatangkan hujan? Allah semata. Siapa yang memberikan rezeki pada kita? Allah semata. Yang memberikan istri pada kita? Allah saja. Memberikan makanan pada kita? Yang memberikan seluruhnya pada kita siapa? Yang menciptakan seluruh alam raya ini siapa? Bisa-bisanya dia beribadah kepada selain Allah. Zalim atau tidak? Kalau dia harus berterima kasih, harusnya terima kasihnya kepada siapa? Yang buat. Kalau dia dikasih makan, berterima kasih, harusnya nggak berterima kasihnya kepada siapa? Yang ngasih makan. Kalau dia dikasih hidup, harusnya dia berterima kasih kepada siapa? Yang memberi hidup. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberikan hidup? Siapa yang memberikan makan? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan semuanya? Harusnya kalau kita mau sujudnya kepada siapa? Allah SWT. Harusnya kalau kita mau memintanya kepada siapa? Allah SWT. Seandainya ada orang yang sujud kepada selain Allah, zalim atau tidak dia? Karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu baru itu. Zalim sezalim-zalimnya, gak punya adab. Coba aja kalau misalnya ya, jenengan misalnya, bukan misalnya, memang iya, jenengan memberi nafkah kepada putra putrinya, iya tidak? Kemudian anak jenengan kok manute karo tanggane, mesti kesuk, jengkel, iya tidak? Cak kok gempane deklan bene Cicik malah orang manut itu mari gongli. Iya tidak? Kenapa? Karena tadi itu kezaliman. Seperti itu. Dia itu menempatkan hormat tidak pada tempatnya yang benar. Harusnya dia menghormati siapa? Orang tuanya yang telah menafkahinya, mendidiknya, merawatnya dan yang lain. Bukan kepada orang lain. Harusnya patuhnya pada orang tua dulu. Patuh pada orang lain yang boleh-boleh aja. Tapi yang harus didahulukan patuh pada siapa? Orang lain. Seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Dia sendiri yang berbicara, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Aku haramkan kezaliman dari diriku. Berarti aku haramkan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang layak. Tidak begitu. Tidak mungkin Allah SWT meletakkan manusia ke surga salah orang. Ya tidak mungkin. Pasti karena dia memang layak untuk dimasukkan ke surga. Tidak mungkin Allah meletakkan manusia ke neraka salah. Karena Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tidak layak.
Allah tidak mungkin menjadikan kita sengsara. Tidak mungkin, karena Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Kecuali apa? Hambanya mendolimi dirinya sendiri. Itu pasti itu. Tidak mungkin tidak. Misalnya kita sakit, itu bukan karena Allah dolim pada kita ya kawan. Barakallahu. Misalnya kayak saya sendiri, giginya benar-benar berlubang, sebagainya udah patah dan dicabut. Itu bukan Allah dolim sama saya ya kawan. Barakallahu. Kenapa? Saya lupa dulu akan pentingnya menjaga dan merawat gigi. Salah saya, bukan salah siapa. Bukan salah dokter, bukan salah orang tua, bukan salah siapa, salah saya. Karena kurang rajin memperhatikan kesehatan gigi. Ya sekarang juga kayak giginya, rajin gosok gigi dan lain-lain. Seandainya antum dalam kesulitan ekonomi, bukan Allah SWT mendolimi antum, pasti ada sesuatu itu. Gak mungkin Allah itu zalim, ya tidak? Gak mungkin Allah zalim karena dia bahkan sudah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Tidak mungkin dia mendolimi siapapun. Berarti kalau antum merasa rezekinya lagi sempit, dengan rezekinya lagi sempit, coba introspeksi. Jangan-jangan memang malas kerja, ya tidak? Atau misdue kerja orang amanah, akhirnya dipotong gaji, dicutak, diganti, ya tidak? Itu. Lalu kerja, kalau bisa pintu. Dan untuk tengah bulu bedanya. Ya syarat-syarat sih kerjanya ya kerempung, buat kudu bayar, kudu apa seperti itu kan. Burung jagung besi lepus. Mau tengah sana medan. Ini sudah jendela bisa. Ya akhirnya apa? Orang nggak mau mengerjakan dia lagi, yang rugi sama dia sendiri. Akhirnya nggak punya pekerjaan. Akhirnya karena nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Berarti salah siapa? Itu pasti. Saya katakan apa? Pasti. Setiap ada sesuatu yang itu berupa musibah pada kita, apapun itu pasti salah kita. Tidak mungkin salah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Kenapa? Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan untuk berbuat zalim dari diriku. Saya tidak mungkin zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba aja sih dikoreksi, coba aja introspeksi, sering-seringlah muhasabah, sering-seringlah apa? Introspeksi. Antum kalau ada masalah, jenengan kalau ada masalah, coba koreksi dulu. Apa coba? Demi Allah akan kita dapat ya Pak. Ternyata kekurangannya dari kita. Demi Allah. Apapun urusannya. Seperti itu Pak. Nah, makanya Syekh Utsaimin mengatakan hukum Allah, ketetapan Allah itu berkisar antara dua hal. Ketetapan dan hukum Allah itu berkisar antara dua hal. Baina fadlin wa adlin, di antara kemurahan dan keadilan. Itu ketetapan Allah itu, hukum Allah itu pasti berputar di antara dua hal ini. Tidak mungkin berputar di tiga hal. Hal yang pertama adalah al-fadl, kemurahan, kelebihan. Yang kedua adalah al-adlu, yaitu apa? Adil, sesuai pada tempatnya, sesuai pada balasannya. Fadl itu di dalam apa? Dalam amal soleh hamba. Kalau seorang hamba beramal soleh, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan adil padanya, tapi akan apa? Berbuat fadl kepadanya, berbuat mulia, berbuat lebih.
Kalau hamba itu berbuat dosa, maka Allah itu akan berbuat apa? Adil. Tidak mungkin Allah zalim, karena ada 3 hal itu. Perkara itu ada 3 hal ya, ikhwan. Yang pertama fadlun, yang pertama adlun, yang ketiga dzulmun. Fadl itu adalah antum ngasih 1 dikasih 2, dibalas 2, 3 atau lebih. Itu adalah apa? Fadl. Adlun, antum ngasih 1 dibalas 1, itu adil. Dzulmun, antum ngasih 1 malah apa? Dicuri 2. Seperti itu dzulmun. Nah, Allah Subhanahu wa taala hukumnya itu antara 2 hal saja ini. Itu antara apa? Fadlun wa adlun. Antara berlebih, melebihkan, atau minimalnya apa? Adlun, itu membalas dengan yang semisal. Fadlun dalam apa? Dalam amal soleh hamba. Allah tidak akan pernah adil dengan apa? Amal soleh hamba. Kenapa? Kalau adil cuma 1 sholat dibalas dengan 1 kebaikan, dia tidak. Dan itu tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, dalam surat apa? Al-An'am ayat 160. Surat Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa saja yang melakukan 1 kebaikan, falahu asyru amsalihha. Minimal dia mendapatkan berapa? 10 seri kebaikan tadi. Berarti ini fadlun, adlun atau dzulmun? Fadlun. Itu tidak mungkin, masya Allah. Coba, tidak ada satupun jual beli yang seperti kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya tidak? Dia dengan kasih 1, dia dengan melakukan 1 kebaikan, dia dengan minimal berapa? 10. Bahkan dalam hadis itu bisa dapat 600, 700 wa ila ad'afin katsira. Dan bisa jadi apa? Berlipat-lipat tanpa batas. Masya Allah. Itu Tuhan kita. Sebegitu sayangnya. Dengan sedekah 1.000 rupiah itu tidak mungkin dibalas dengan 1.000. Tidak mungkin, tidak ada kamusnya. Pasti dengan minimal yang dibalas 10.000 kebaikan. Itu paling minim. Kemudian ayat lanjutannya, wa man jaa'a bis-sayyi'ati, dan siapa saja yang melakukan keburukan, fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Tidak akan pernah dibalas kecuali dengan apa? Semisalnya. Jadi kalau dia berbuat 1 keburukan, maka dia mendapatkan berapa balasannya? 1 keburukan saja. Tidak akan pernah itu apa? Dikurangi kebaikannya. Yang berbuat jahat, berbuat dosa, tidak akan pernah dibalas kecuali sesuai dengan ukuran jasanya, dosanya. Coba, luar biasa kan? Subhanallah, luar biasa. Kita berbuat baik 1 itu minimal 10 kali lipat. Gak ada bisnis seperti itu, gak ada. Saya punya teman bisnis itu minimal dia cuma dapat keuntungan sehari sekitar 2% saja. Sekitar 2% lah. Itu sudah keuntungan yang luar biasa. Kurang lebih 2%. Itu sudah hampir nggak ada mungkin apa keuntungan yang seperti itu. Tiap hari misalnya keuntungannya berkisar antara 2% itu. Ada nggak kira-kira bisnis yang seperti itu? Misalnya antum jualan modal misalnya 10 juta, antum sehari dapat 200. Itu sudah gede banget, segede-gedenya, ya tidak? Itu ternak kambing kan teman-teman. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum apa? Bersedekah 10 juta, maka balasannya berapa? Minimalnya 100 juta.
Dan itu ada, naudzubillah, semua naudzubillah. Ada orang yang mengatasnamakan katanya dirinya ustaz, bahkan terkenal sekali dulu, menggunakan ayat ini, naudzubillah, menggunakan ayat ini untuk apa? Untuk mengambil harta umat katanya. Kamu pengen kaya? Siapa yang aku pengen kaya? Dia tidak sedekah sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Antum punya 10 juta, pengen sedekah 1 juta. Yakin, harus yakin. Sampai subhanallah, ibu punya apa? Emas, keluarin emasnya. Subhanallah, itu ada videonya, lihat di YouTube itu. Dia tidak. Sekarang orangnya sedang bermasalah itu. Subhanallah. Bukan itu konsepnya. Konsepnya itu adalah kebaikan dibalas dengan kebaikan, dengan pahala. Bukan menggunakan ayat ini untuk apa? Mengelabui dana umat. Alhamdulillah. Enak temen nih gue. Bejukin. Awal bejukin. Jadi pilih sih. Gak duit pilih. Saya kata ibu misalnya pengen baliknya jadi 500.000 orang. Subhanallah, ini bambang banget asli. Subhanallah, ngeri lah. Dalilnya ada, orang yang apa? Awam tertipu lah. Sudah dapat ini ayat ya kawan. Bahkan di hadis itu ila al-afin katsira. Sampai apa? Bilangan pelipat gandaannya tidak bisa dihitung-hitung. Itu hadis sahih. Ini ayat gak mungkin salah, ya tidak? Tapi pemahamannya bukan seperti itu. Berarti dia beramal ingin mendapatkan apa? Ridho Allah atau dunia ini? Dunia. Syirik atau tidak itu? Syirik. Salah niat kan? Subhanallah. Gimana lagi ekonomi susah? Dibawakan dengan dalil ayat, dalil hadis sahih. Walaupun dengan pemahamannya ngawur selama ngawur. Gimana orang nggak ada? Masya Allah. Miliaran mungkin triliunan mungkin ada umat di sini. Subhanallah. Nah, jadi ini kita kembali ke sini apa? Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum melarang apa? Mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Maka seluruh hukum dan ketetapannya pasti dibangun di atas dua hal. Di atas fadl dan di atas apa? Adil. Seperti itu. Fadl bagi amal soleh hamba maka tidak mungkin dibalas dengan semisalnya, pasti minimalnya berapa? 10 berapa? Adil tatkala apa? Seorang hamba berbuat salah, hanya dia hukum dengan batasan kesalahan yang dia lakukan saja. Nah, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Maka aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian juga. Maka janganlah kalian apa? Saling menzalimi. Jadi Allah mengharamkan zalim pada dirinya juga pada umat hambanya, pada maksud. Tadi pengertian zalim itu apa? Buat syai' ala makanihi ghairul laik. Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tidak sesuai. Itu banyak sekali. Dia tidak istri orang dijapriin. Zalim itu namanya. Dia tidak. Karena itu bukan istrinya. Mau japri istri sendiri, mau Noel istri sendiri, jangan Noel istri tetangga, ya kan? Zalim itu. Gedangnya orang lihat dipencas, itu zalim. Semuanya banyak banget, kezaliman itu banyak banget. Seperti itu. Intinya apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim itu sudah. Masya Allah. Kezaliman itu luar biasa. Hampir makanya tidak ada satupun hamba yang apa terlepas dari kezaliman. Tidak mungkin. Dan dilarang. Makanya di sini yang meminimalisirlah pada kezaliman. Jangan kalian saling berbuat zalim.
Jadi murid yang baik, mencatat, jadi guru yang baik, mengajar dengan baik, jadi karyawan yang baik sesuai dengan tugasnya. Jadi bos yang baik sesuai dengan hak karyawannya. Jadi hamba yang baik, menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Jangan zalim seperti itu. Nah, dan banyak contoh kezaliman ya. Sekarang misalnya tadi peraturan-peraturan yang masya Allah, sangat berat sekali, memberatkan sekali bagi rakyat itu, banyak sekali. Kasihan itu, kasihan yang membuat peraturan tadi. Karena apa? Inna zulma, sungguhnya kezaliman itu adalah zulmatu yaumil qiyamah. Sungguh kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Gelap itu, tidak punya cahaya, bingung dia melangkah. Ya walaupun kita apa? Ditakdirkan oleh Allah secara kauni itu adalah orang yang pandai berbuat zalim. Manusia itu sudah diciptakan zaluma, jahula zaluma, bodoh dan apa? Zalim. Tapi apa? Kita berusaha untuk apa? Tidak separah itu kezaliman kita. Nah, insya Allah kita berusaha pada pertemuan berikutnya. Jadi ini hadis yang cukup panjang. Yang pertama berbicara tentang apa? Kezaliman. Zalim itu adalah apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang layak. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Kezaliman bagi dirinya. Dan yang ketiga, Allah juga mengharamkan kezaliman bagi hambanya. Kemudian yang keempat, ketetapan dan hukum Allah itu berkisar di antara dua hal, baina fadlin wa adlin, antara fadl yaitu bermurah, berbuat baik buat hambanya, dan antara adil yaitu apa? Berbuat adil, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Bermurah tatkala seorang hamba berbuat amal soleh, Allah balas minimalnya dengan apa? 10 kebaikan. Berbuat adil tatkala Allah SWT hambanya berbuat dosa, Allah cukup balas dengan apa? Semisal dosanya saja. Nah, dan tidak ada zalim pada dirinya. Ini yang bisa saya katakan. Allah Taala berkata yang Allah Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.